Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadliah dari Fakultas Mahasiswa UPBJJ UT Majene, Pokja Majene, Prodi PGSD, program S1 semester 2. Pada video kali ini, izinkanlah saya menyelesaikan tugas tutorial 1 dari mata kuliah pendidikan seni di SD yang dibimbing oleh Pak Tutor S. Abu Alama SPD MPD, di mana tugasnya adalah menjelaskan kembali materi mata kuliah pendidikan seni di SD modul 2, yaitu pengetahuan dasar seni, dari kegiatan belajar 1 sampai kegiatan belajar 3. Oke, yang pertama adalah kegiatan belajar 1. Unsur-unsur musik. Dari kumparan.com menjelaskan pengertian unsur-unsur seni musik. Secara umum, unsur-unsur musik dipahami sebagai komponen kesatuan dalam sebuah sajian musik. Unsur-unsur musik terdiri dari beberapa kelompok yang secara bersamaan membentuk komposisi musik. Keseluruhan unsur tersebut berkaitan erat dan saling mengisi perannya dalam sebuah lagu. Termasuk dalam unsur-unsur musik adalah bunyi beserta elemen-elemen yang membentuknya. Bunyi sendiri berasal dari getaran suatu benda. Contoh, ketika sebuah meja jika dipukul-pukul akan terdengar sebuah bunyi itu sendiri, di mana hasil getarannya dikirim ke pendengaran kita melalui suatu medium, biasanya medium dari udara. Musik merupakan bagian dari dunia bunyi, yakni suatu seni yang didasarkan pada pengorganisasian bunyi menurut waktu. Kemudian bunyi serta elemen-elemennya diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pitch. Pitch adalah suatu tinggi rendah relatif yang terdengar dari suatu bunyi. Contohnya, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bunyi pada suku kata sia terdengar lebih tinggi daripada suku kata in. Atau seseorang perempuan yang memiliki suara lebih tinggi daripada suara laki-laki pada umumnya, merupakan contoh dari komponen bunyi pitch. 2. Dinamik. Jika terdapat pada musik suatu perbedaan di tingkat kekerasan atau kelembutan, itu dinamakan dinamik. Sebagai elemen musik, tanda-tanda dinamik tidak secara mutlak dapat disajikan dengan tepat. Sebuah nada memiliki tingkat dinamik dalam hubungan dengan nada-nada yang lain. 3. Warna suara. Ketika sebuah melodi dimainkan oleh suatu instrumen, kemudian dimainkan oleh instrumen lain, melodi tersebut mempunyai sebutan warna suaranya sendiri yang digambarkan dengan istilah-istilah terang, gelap, cemerlang, tebal, dan lunak. 4. Ritme. Ritme juga merupakan termasuk unsur dasar dalam kehidupan. Ritme pada dasarnya adalah suatu pola pengulangan, tekanan, dan pelepasan. Adanya ritme dalam musik akan menyangkut segala elemen lainnya, baik pitch, warna suara, dan dinamik. Aspek-aspek yang membangun ritme adalah beat, metrum, dan aksen atau seni. 5. Melodi. Melodi adalah serangkaian nada-nada tunggal yang dikenali sebagai suatu kesatuan dan menyeluruh. Sebuah melodi mempunyai bagian awal pergerakan nada-nada dan bagian akhir. Melodi mempunyai arah, bentuk, dan berkesinambungan. 6. Harmoni. Harmoni menunjuk pada bagaimana cara akord disusun dan bagaimana akord tersebut mengikuti akord yang lain dalam sebuah lagu. Pada dasarnya akord adalah satu kelompok nada yang simultan atau serempak, sedangkan melodi adalah rangkaian nada secara tunggal yang terdengar
satu-satu. 7. Notasi musik. Notasi musik atau not merupakan sebuah bulatan oval atau panjang pendeknya ditunjukkan dengan tanda hitam atau putih atau dengan sesuatu stem dan flap ditanda garis. 2. Prinsip seni musik. Dari laman situs serupa.id menjelaskan prinsip seni musik ada 3. Beberapa prinsip atau unsur ekspresi tersebut bisa pula dikatakan kelanjutan dari unsur-unsur seni musik di atas, yaitu 1. Tempo. Tempo adalah bagaimana kecepatan birama lagu dibawakan. Menurut Biller dalam Barmantio halaman 24, tempo ialah istilah bahasa Italia yang artinya waktu. Di dalam seni musik tempo menunjukkan kecepatan. 2. Dinamik. Dinamik adalah kuat atau lemahnya penyajian bunyi yang dikemukakan oleh Soeharto. Dinamik merupakan kekuatan bunyi yang memainkan peranan besar dalam menciptakan ketegangan atau tensi musik. 3. Timbre atau warna nada. Timbre adalah kualitas atau warna bunyi, atau mudahnya ciri khas bunyi yang terdengar bermacam-macam. Timbre yang berbeda dapat dihasilkan oleh cara memproduksi pada atau nada atau bahan sumber bunyi yang berbeda-beda pula. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 2. 1. Unsur dasar dalam tari. Unsur pokok dari tari adalah gerak. Namun gerak dalam tari bukanlah gerak yang wantah atau gerak asli, melainkan gerak yang telah diberi sentuhan seni, yang sudah distilisasi maupun didistorsi menjadi gerak yang indah. Sebuah karya tari memiliki unsur-unsur berikut akan dijelaskan. 1. Gerak. Gerak tari adalah gerak yang berbeda dari gerak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak yang telah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wantah ke gerak murni dan gerak maknawi. Ada 2 bentuk dalam tari, yakni tari representasional dan tari non-representasional. Tari representasional adalah tarian yang menggambarkan suatu pengertian atau maksud tertentu secara jelas atau seseorang memerankan tokoh tertentu. Tari non-representasional adalah tarian yang tidak menggambarkan suatu pengertian tertentu seperti tari representasional. Dalam tari kita juga mengenal gerakan feminim dan gerakan maskulin. 2. Unsur tenaga. Dalam melakukan gerak, kita membutuhkan tenaga yang berada dalam energi di dalam tubuh. Tenaga dalam tari dapat diatur oleh penari untuk memunculkan watak dan dinamiknya. 3. Unsur ruang. Unsur ruang dalam tari terbagi menjadi 2, yakni ruang yang diciptakan oleh penari sama ruang pentas atau ruang tempat penari melakukan gerak. Dalam unsur ruang terkandung aspek-aspek garis, volume, arah, level, dan fokus. 4. Unsur waktu. Dalam unsur waktu ada 2 juga faktor yang sangat penting, yaitu ritme dan tempo. Ritme dalam gerak tari menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ritme lebih mengarah pada ukuran atau lambatnya setiap gerakan yang dapat diselesaikan oleh penari. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang pendeknya waktu yang diperlukan. 2. Prinsip seni tari. Dari situs web sukaduka.026blogspot.com menyebutkan beberapa prinsip dari tari. 1. Kesatuan atau utility. Dalam sebuah karya rangkaian gerakan tari perlu diperhatikan akan adanya kesatuan atau unity yang merupakan unsur terpenting dalam sebuah koreografi. Walaupun dalam sebuah tarian terdiri dari banyak gerakan, namun semuanya haruslah dapat membentuk suatu kesatuan yang selaras.
Karya tari bukan merupakan dua fase yang berbeda, namun harus menyatu sehingga menghasilkan efek artistik terhadap karya seni tersebut. 2. Keragaman atau variasi. Walaupun disebutkan bahwa koreografi harus memiliki unsur kesatuan, namun tak lepas juga dari diri urus yang kedua ini. Variasi sangat dibutuhkan untuk menyajikan karya seni yang tidak monoton bagi yang melihatnya. Namun, dalam penyusunannya, keragaman yang ada harus saling berhubungan sehingga tidak merubah makna dari gerakan yang ada. 3. Pengulangan atau repetisi. Apabila dalam suatu rangkaian tari diberi pengulangan atau repetisi, akan terlihat bagus jika pengulangan tersebut ditempatkan secara tepat. Penempatan secara tepat itu membantu dalam memperkuat unsur dramatik dalam karya tari. Selain itu, juga menguatkan arti dan menekankan ritmis yang ada. 4. Kontras. Prinsip yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah kontras, yaitu prinsip yang dapat diartikan sebagai prinsip perbedaan. Misal, keras dengan lembut, lambat dengan cepat, tepat dalam irama dan menyela pada irama, di tempat dan berpindah tempat, dan lain sebagainya. 5. Transisi. Transisi merupakan cara bagaimana gerakan lain tumbuh dari gerakan awal yang telah ada dan digabungkan dengan harmonis sehingga menjadi bagian tari yang lebih besar. 6. Urutan atau sequence. Transisi memiliki hubungan yang erat dengan urutan atau sequence. Inilah yang menjadi permasalahan dalam menyusun atau meletakkan transisi, karena transisi haruslah ditempatkan secara logis sehingga dapat menciptakan urutan yang memiliki makna klimaks. 7. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan gerakan tari. Selain sebagai alat pengontrol gerak, keseimbangan merupakan pengatur pola, lantai, dan pengaturan kelompok-kelompok penari dalam hubungannya satu sama lain. 8. Harmoni. Harmoni adalah pengaturan kekuatan yang saling mempengaruhi di antara berbagai macam bagian dari sebuah komposisi. Selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah kegiatan derajat 3, yaitu unsur dan prinsip seni rupa. Seni rupa bahasa Inggrisnya dari visual art adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Kesan ini diciptakan dengan mengolah konsep titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, tekstur, dan pencahayaan dengan acuan estetika. Ensiklopedia Bebas Seni Rupa sebagai salah satu cabang seni juga memiliki unsur-unsur yang membangun karya seni rupa. Di antara unsur-unsur seni rupa adalah 1. Garis. Garis dalam seni rupa merupakan perpanjangan dari susunan titik-titik yang memiliki panjang namun relatif tidak memiliki lebar. Dari perpaduan ujung garis satu ke ujung garis berikutnya akan terbentuklah sebuah bentuk. 2. Warna. Warna juga termasuk dalam unsur seni rupa karena warna merupakan unsur rupa yang secara langsung dapat menyentuh perasaan. 3. Tekstur. Tekstur adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda. Tekstur bisa memberikan kesan berat atau ringannya suatu benda. 4. Ruang. Dalam karya seni rupa, ruang selalu terbatas. Karena itu, bagian benda pejal atau keras tidak perlu benar-benar pejal atau keras, dapat pula bergerongga atau rongga. Rongga yang termasuk adalah ruang yang terbatas. 5. Bidang.
Bidang yang dimaksud di sini adalah pemberian efek cahaya gelap ataupun terang. Dalam seni rupa, efek cahaya ini dapat memberi kesan suram atau sebaliknya terang. 2. Prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah sebagai berikut. 1. Kesatuan. Kesatuan dalam seni rupa adalah terbentuknya berbagai unsur yang saling menunjang satu sama lain dalam membentuk komposisi yang baik dan serasi. 2. Keseimbangan adalah upaya untuk menyeimbangkan proporsi kiri kanan atau atas bawah sehingga terlihat simetris. 3. Irama. Dalam pemahaman seni rupa merupakan susunan atau perulangan dari unsur-unsur rupa yang diatur berupa susunan garis bentuk maupun susunan warna. 4. Penekanan. Tujuan penekanan ini untuk memberi pusat perhatian atas objek yang ditampilkan dalam sebuah karya seni rupa. 5. Proporsi. Proporsi dalam seni rupa memberi perbandingan antara bagian-bagian yang satu dengan bagian lain secara keseluruhan. 6. Keselarasan atau keserasian. Keselarasan atau keserasian merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan beberapa unsur rupa walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Itulah tadi penyelesaian tugas saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.